Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Cepatkan proses Pak Romani segera hubungi Tom Haye. Emosional harga mati harus menang melawan Filipina. Ya, harus kalah lagi pada laga kualifikasi Piala Dunia saat melawan Irak di leg kedua yang bertanding di markas Indonesia Gelora Bung Karno. Di mana kekalahan ini bisa terbilang dengan kalah yang tak semestinya. Karena kekalahan ini didapatkan dari kesalahan para pemain kita sendiri yang melakukan blunder fatal sehingga berujung kesengsaraan dan menjadi kekalahan bagi skuad Garuda. Sebab diketahui secara permainan Irak kesulitan meladeni permainan dari Timnas Indonesia. Tembakan beberapa kali Timnas Indonesia memiliki peluang dan matang di sisi dekat gawang Timnas Irak. Namun sayang masih belum dijadikan gol. Hal yang lantas membuat STY sedikit pusing memikirkan Timnas Indonesia yang apes di finishing. Di sisi lain, Tom Haye sang profesor berkomitmen kepada tim bahwa harus bermain lepas serta gerakan tenaga pada saat melawan Filipina. Menarik untuk disimak, namun seperti apakah jalan cerita selanjutnya? Berikut adalah berita selengkapnya. Ya, seluruh fans Indonesia yang menyaksikan laga Timnas Indonesia kontra di Irak semalam membuat publik yakin dengan Timnas Indonesia yang akan mengalahkan Irak dan membalaskan dendamnya di GBK. Karena melihat starting line up yang telah dihuni oleh 9 para pemain abror. Dengan melihat starting line up ini, maka keyakinan di hati pun muncul bahwa kali ini Indonesia akan mengalahkan Irak. Hal itu begitu nampak ketika Timnas Indonesia bermain bagus pada babak pertama dan menciptakan beberapa peluang berbahaya di pertahanan Irak, namun masih sayang sekali lagi finishing akhir menjadi PR kita bersama. Terlihat para pemain mengambil keputusan yang tidak tepat padahal masih ada sisa ruang yang kosong untuk rekan di sebelahnya. Hal itu yang juga dilakukan oleh striker Indonesia Rafael Strike yang seharusnya peluang seperti itu harus diberikan umpan kepada Sandy Walsh yang berada dalam posisi nyaman untuk melakukan shooting, namun Rafael Strike masih mencoba melakukan shoot sendiri. Ya, melihat dari data analitik, di mana Timnas Indonesia masih sangat bisa mengalahkan Irak. Seperti yang kita lihat di layar bahwa Timnas Irak hanya memiliki 2 shot on target ke gawang Timnas Indonesia. Dan hal itu dilakukan pada saat penalti dan pada saat gol kedua Irak tercipta. Berawal dari kesalahan Justin Hubner yang memang apes terlihat handsball di area kotak penalti yang berujung penalti. Serta dilanjutkan oleh pelanggaran Jordi Amat yang memang jika kita lihat sangat fatal dan Indonesia harus dikejar kartu merah dan bermain 10 orang. Meski hanya bermain dengan 10 orang, namun Timnas Indonesia masih bisa membuat peluang serangan berbahaya kepada Timnas Irak dan sekali lagi finishing akhir masih menjadi PR bersama. Sebelum akhirnya Hernando melakukan kesalahan yang tak seharusnya dilakukan karena melihat situasi yang ada terdapat peluang kosong untuk mengoper bola kepada sisi depan rekan setim. Namun Hernando malah melakukan keping yang berujung malapetaka bagi Timnas Indonesia. Dari itu semua Timnas Indonesia kalah 2-0 dari Timnas Irak. Ya, dalam pertandingan yang penuh kesan ini, sang profesor lini tengah Timnas Indonesia Tom Haye menyerukan agar Timnas Indonesia bermain lepas dan harga mati harus memenangkan pertandingan melawan Filipina. Karena kekalahan melawan Irak ini bukanlah akhir dari perjuangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia, masih ada pertandingan satu lagi melawan Filipina dan apapun caranya kita harus menang. Dan melihat pertandingan ini, Timnas Indonesia juga butuh kiper yang matang dari segi mental dan segi kualitas. Serta striker yang haus gol yang dimana punya peluang saya sulit apapun untuk bisa dijadikan gol. Melihat situasi Indonesia saat ini, dan jika Timnas Indonesia lolos ke round ketiga, opsi mengatakan oleh Romani harus diperjuangkan.
Begitu pula di posisi kiper sendiri. Fernando yang sebetulnya bermain bagus namun pada pertandingan tadi malah melakukan kegiatan yang tak penting saat itu juga timnas Indonesia masih berada dalam posisi yang kalah. Ya seharusnya cepatlah mengoper bola. Untuk itu kita perlu menjaga gawang yang mempunyai mental dan tepat dalam mengambil tindakan. Sepertinya Martin Paes harus cepat menjadi penjaga gawang lawan Filipina. Ya, melihat peluang yang ada tentunya pada saat melawan Filipina nanti Indonesia harus bermain lepas menggunakan seluruh tenaga untuk memperjuangkan kemenangan menuju ke round selanjutnya. Serta timnas Indonesia harus memperbaiki PR yang masih melekat seperti kesalahan yang tak perlu, meminimalisir melakukan pelanggaran, komunikasi antar rekan terjalin dengan apik, serta finishing akhir yang harus dilatih dan harus dilatih agar jika dapat memiliki peluang sesulit apapun bisa dirubahnya dijadikan gol. Ya, jadi itulah tadi bagaimana timnas Indonesia yang harus mempercepat oleh Romani dan Martin Paes. Serta harus memperbaiki masalah yang ada dan pada saat melawan laga selanjutnya tak perlu terulang kembali.